sukses dunia akhirat dengan amalan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia di dalam menjalani setiap kehidupannya senantiasa diliputi suka dan duka, silih berganti. Tidak selamanya senang dan tidak selamanya terus-menerus susah. Hari ini kita gembira dan bisa jadi esok hari kita bersedih. Seminggu merasakan kenikmatan dan seminggu kemudian merasakan kesusahan. Bahkan mungkin sebulan mendapatkan kemudahan dan sebulan kemudian merasakan kesulitan. Inilah dinamika kehidupan kita yang dialami oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kami uji kalian dengan kesusahan dan kesenangan, sehat dan sakit, kaya dan miskin, halal dan haram, taat dan maksiat, hidayah dan kesesatan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah adalah suatu yang datang kepada manusia yang membuatnya bersedih dan hal yang tidak disukainya. Musibah yang akan menimpa pada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Jumlah musibah yang menimpa kepada manusia sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung. Akan tetapi semua musibah, ujian bagi yang beriman adalah baik. Seorang mukmin jika mendapatkan kesulitan atau kesukaran, dia bersabar, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika memperoleh nikmat, dengan nikmat tersebut kemudian dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan buat dirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Sangat mengagumkan perkara atau keadaan seorang mukmin. Semua keadaannya itu merupakan kebaikan baginya. Dan yang demikian itu hanyalah bagi orang yang beriman saja. In asabathu sara'u syakara fakana khairun lah. Apabila dia mendapatkan kelapangan hidup, kemudian dia bersyukur, maka syukur itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dhara'u sabara fakana khairun lah. Begitupun kalau dia ditimpa kesulitan atau musibah, dia pun kemudian bersabar, dan hal itu pun merupakan kebaikan buat dirinya. Pendengar yang budiman, jika engkau mendapatkan musibah semisal tertusuk duri, hal itu adalah akan membuat kita menjadi sakit atau bahkan kita menangis sedih. Namun janganlah engkau menyangka bahwa musibah itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagimu. Musibah itu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Dosa-dosamu akan dihapuskan sebagaimana dedaunan yang berguguran dari pohonnya. Sungguh hal ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua sikap yang dilakukan ketika seseorang ditimpa musibah. Yang pertama adalah terkadang manusia ketika ditimpa musibah, dia mengingat Allah dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Maka musibah ini menjadi dua manfaat buat dirinya. Yang pertama menjadi penghapus dosa, dan yang kedua menjadi penambah pahala kebaikan. Kemudian keadaan yang kedua, terkadang manusia ketika tertimpa musibah, dia lupa. Dia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lupa akan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dadanya terasa sempit. Dia risau, berkeluh kesah. Maka musibah yang menimpanya hanya sebagai penghapus dosa saja.
Dengan demikian, bagaimanapun keadaan kita, manusia tertimpa musibah, maka ia tetap beruntung. Bisa jadi keuntungan yang diperolehnya hanya berupa penghapusan dosa karena dia tidak bersabar dan tidak berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Bisa jadi dia memperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu penghapusan dosa dan perolehan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebaiknya bagi seorang manusia ketika dia tertimpa musibah, meskipun hanya tertusuk duri, hendaknya mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan memperoleh pahala dan dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya dan kemurahan darinya. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya sekalipun duri yang menusuk dirinya. Sesungguhnya musibah yang menimpa manusia beragam dan variasi. Ada di antara manusia yang tertimpa kelelahan fisik, merasakan kondisi tubuh yang lemas dan tidak bergairah, tidak kuat untuk melakukan aktivitas yang berat. Ada di antara manusia juga yang terkena penyakit, seperti penyakit demam yang tinggi, pusing, penyakit jantung, diabetes, paru-paru, kanker, dan yang lain sebagainya. Dan di antara manusia yang merasakan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan akan suatu yang menimpa dirinya pada masa yang akan datang, seperti sakit dan kematian, kemiskinan, tidak memiliki keturunan, sehingga kehilangan pekerjaan, dan yang lain sebagainya. Dan ada juga di antara manusia yang bersedih karena mengingat peristiwa yang pernah terjadi di masa yang lalu yang tidak dia sukai. Semua itu adalah bagian dari musibah yang menimpa manusia. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik berupa keletihan, penyakit, kegundahan, kesedihan, kesakitan dan duka cita, sampai duri pun yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita, seorang muslim, seorang mukmin yang tertimpa musibah. Ternyata di balik derita dan kepedihan orang yang ditimpa musibah terdapat banyak kebaikan. Musibah menjadikan dosa-dosa seorang mukmin diampuni. Musibah juga menjadikan seorang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah merupakan sarana menghantarkan seorang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita sekalian ketika kita tertimpa musibah, memperoleh pahala dan dihapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسات إلى العاصمة وأسجي لها أصدق الأمنيات